Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh keberkahan, di hari Jumat, hari yang istimewa, Allah pilih kita, sahabat-sahabatku, guru-guru sekalian, untuk menimba ilmu yang insya Allah bermanfaat eh, untuk kita semua, untuk kemaslahatan umat. Ilmu tentang wakaf. Insya Allah hari ini kita dibersamai oleh salah satu guru yang luar biasa dari Badan Wakaf Indonesia. Beliau selaku Komisioner Badan Wakaf Indonesia dan juga Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia, yaitu Prof. Nurul Huda. Nah, insya Allah kita belajar bersama. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk menambah keberkahan pertemuan hari ini, kajian hari ini, kita buka dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita mulai dengan berdoa dulu ya. Insya Allah doa akan dibawakan oleh Bang Rijal. Ya, Bang Rijal, tafadhol masykur. Terima kasih Bang Dodi. Izin guru-guru semua, Prof. Nurul Huda untuk memimpin doa pada malam hari ini agar Allah meridhoi apa-apa yang kita pelajari hari ini. Marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar diberi kepahaman dalam mempelajari ilmu yang akan kita pelajari saat nantinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Syukur, puji syukur kami hamdan panjatkan padamu ya Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kami bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini ya Allah untuk belajar tentang wakaf. Ya Allah Tuhan kami, berikan kesehatan kepada guru-guru kami, Prof. Nurul, Bang Doli, dan guru-guru kami yang lain ya Allah, agar bisa semakin menyebarkan ilmu-ilmunya, terutama tentang wakaf ya Allah. Ya Allah, jadilah hati kami, lisan kami, dan pikiran kami, agar apa yang agar dalam pembelajaran hari ini Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya nantinya ya Allah, apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Ya Allah, jagalah hati, luruskan niat kami, agar wakaf ini menjadi wasilah untuk kebermanfaatan pada umat ya Allah. Karena kami meyakinilah wakaf ini adalah solusi untuk kebangkitan umat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh, soleha, yang sefrekuensi dengan kami, agar kami bisa bergerak bersama-sama untuk mewujudkan kemakmuran umat dengan melalui wakaf ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bang Rijal yang sudah membantu memimpin doa yang indah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sebelumnya saya menyampaikan ini ya Ustaz. Memang pesertanya tidak banyak karena ini pembinaan eksklusif, bahasanya pembinaan eksklusif
untuk para pejuang wakaf di daerah ya. Eh, jadi bukan umum gitu ya Ustadz ya. Beliau-beliau ini, guru-guru ini dari berbagai daerah yang nantinya akan mensyiarkan wakaf sebagai nazir-nazir. Insya Allah beberapa sudah tersertifikasi dan yang lainnya menyusul insya Allah Ustadz. Nah jadi eh, luar biasa loyalitas pergerakan sahabat-sahabat ini di berbagai daerah dengan kegiatan rumah Quran, GJB, rumah yatim dan lain sebagainya. Namun wakafnya masih belum begitu dijalankan ya, masih gerakan infak sedekah. Nah, dengan adanya gerakan wakaf ini nanti beliau sebagai advisernya di daerah-daerah yang insya Allah akan menjadi motor pergerakan wakaf di daerahnya masing-masing. Itu mungkin untuk mempersingkat waktu karena saya ingin belajar juga kepada Prof. Nurul Huda. Tafadhol Mas Guru Rosali. Ya, makasih Ustadz Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain amma ba'. Baik rekan-rekan sekalian yang tentu insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan pada malam yang berbahagia ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahmi ya dengan menggunakan media secara online. Nah, tentu ini sebagai bagian dari ikatan silaturahmi kita yang insya Allah ya selama ini mungkin sudah dijalankan secara bersama-sama. Yang pertama izinkan saya menyampaikan terkait apa yang diminta, yaitu terkait dengan konsep wakaf. Nanti nggak usah khawatir ya, langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan dan disampaikan saja langsung ya. Itu yang pertama. Saya kasih secara umum terlebih dahulu. Kita mengenal konsep yang namanya apa, Jiswab ya. Jiswab itu kepanjangannya apa Pak Andri Ansyah? Bisa open mic Pak Andri Ansyah. Jiswab itu apa? Ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Tuh. Kita harus bisa memilah ini ya, apa itu zakat, apa itu infak, apa sedekah, apa itu wakaf. Poin yang pertama ya, tentu dari kata jiswab tadi yang agak berbeda itu adalah zakat ya. Betul, zakat yang berbeda Pak Rudi Irawan. Nah, Baik Profesor. ya, apa bedanya zakat dengan yang lain, infak, sedekah, wakaf tadi? Kalau zakat itu nilainya itu sudah ditentukan dari apa, nilai besarannya berapa. Ya. Kalau wakaf itu memberikan harta yang terbaik. Ya. Kalau infak hampir sama dengan sedekah. Ya. Tapi kalau sedekah itu bisa bernilai harta, tapi juga bernilai benda. Oke. Baik, panjang sekali Pak Rudi jawabannya ya, luar biasa Pak Rudi ya. Nah, jadi yang pertama kita katakan begini aja, zakat itu domainnya adalah wajib sifatnya, hukumnya ya. Kalau yang lain yang di belakangnya infak, sedekah ataupun wakaf itu sifatnya adalah sunnah. Poin yang pertama ya. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau kita mau singkat lagi ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu dengan bahasa sedekah. Dua-duanya boleh disebut sedekah. Satu namanya sedekah wajibah. Sedekah wajibah artinya sedekah wajib. Clear ya, sedekah wajib berarti itulah yang namanya zakat.
Apakah hanya zakat? Jawabannya tentu tidak. Ya, Pak Wahyudin Cilegon itu lagi nyatet apa tuh ya? Saya nggak ngerti yang dicatat Pak Wahyudin apa tuh ya kan? Nah, jangan-jangan nyatet dagangannya dia nih ya. Nah, Pak Wahyudin, sehat ya? Alhamdulillah, Profesor. Alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi saya katakan sedekah wajibah apakah hanya zakat Pak Wahyudin? Pak Wahyudin udah berkeluarga. Juga mungkin nazar juga, suatu nazar. Nazar, betul, bagus sekali. Apalagi selain nazar, kalau kita naik haji itu ada apa namanya itu? Kita haji tamatu kita ya. Nah, dapat apa kita? Kafarot, denda Pak Rudi ya. Kafarot wajib nggak Pak Kafarat Rudi? ya. Wajib, Ustaz. Wajib. Iya, kalau kita wajib. melakukan Pak Wahyudin udah kesalahan. berkeluarga belum? Ya, Pak Wahyudin Alhamdulillah udah berkeluarga sudah, belum? Sudah. Sudah. Pak Wahyudin ngasih nafkah nggak ke istri? Wajib. Iya, nafkah itu artinya juga wajib. Paham Iya. yang pertama ya. Jadi ada wajibah dulu sedekah itu. Ya, tapi karena kita bahasnya jiswab tadi, maka yang zakat itu kita katakan dia sedekah wajibah. Paham ya? Nah, coba kita lihat di Al-Qur'an. Quran surah At-Taubah surat yang ke-9. Ya. Nah, surat yang ke-9 itu boleh dibaca ayat 60 atau 103. Ya, misalnya saya bacakan ayat 103-nya. Ya, huz min amwalihim sodakoh. Kata apa di situ Pak Andri? Nah, huz min amwalihim sodakoh. Berarti kata sodakoh di situ kan. Nah, tapi ayat ini bicara tentang apa? Zakat. Berarti sodakoh di situ adalah sodakoh wajibah. Paham? Ini yang umum dulu saya kasih, nanti baru kita spesifik wakafnya. Paham sampai situ teman-teman ya? Nah, jadi itu yang namanya sodako wajibah. Nah, ya clear ya. Jadi huz min amwalihim sodako At-Taubah ayat 103. Kemudian kalau dibuka lagi At-Taubah ayat berapa tadi saya bilang? 60. Ya, Allah katakan apa di situ? Innama sodakotu lil fuqara. Ada kata-kata apa di situ? Sodakotu lagi, sodakoh lagi. Tapi harus kita pahami sodakoh di situ adalah sodakoh wajibah. Zakat. Hukumnya jadi apa? Wajib. Tuh. Paham sampai situ ya? Nah, sekarang kita buka dikit nih sodakoh nafilah. Nah, nafilah itu artinya sodakoh sunnah. Nah, jadi sodakoh sunnah apa misalnya? Masuklah kata infak. Paham ya? Nah, mulai masuk nih infak. Wakaf. Wakaf itu sodakoh. Sodakoh sunnah dia. Nah, paham sampai situ? Ya, jadi ketika udah masuk sodakoh sunnah, nanti ada juga sodakoh sendiri apa? Gitu. Ya. Nah, saya tanya nih misalnya nanti apa sih Pak Lukman Samarinda? Nah, suaranya jelas suara saya Pak Lukman. Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas. Pak Lukman, apa bedanya infak sama sedekah Pak Lukman? Apa ya? Nah, nggak usah takut, dia jawab. Salah itu manusiawi, ya kan? Nah, apa bedanya? Ini kalau infak ya dalam bentuk kayak apa? Rupiah, terus kalau sedekah ya Infak bisa. dalam bentuk rupiah. Terus kalau sedekah? Sedekah ya bisa dalam rupiah, bisa dalam bentuk barang gitu. Oh ya, dalam rupiah, barang itu sama aja tuh mah Pak Lukman ya. Nah, tapi nggak apa-apa, betul itu. Jadi yang Pak Lukman mau bilang sebenarnya ya, yang namanya infak itu ya, itu wujudnya dalam bentuk materi. Paham ya? Wujudnya dalam bentuk materi. Ya, Pak Lukman bilang barang kek, ya uang kek itu materi, itu infak. Pak Lukman tuh benar jawabannya. Ya. Nah, terus kalau begitu sedekah itu apa? Nah, supaya dia beda tuh dengan yang namanya infak tadi. Tuh. Paham nggak? Nah, ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang nih ya. Nah. Mas Rizal, Ustadz Rizal. Nah, kalau sedekah itu dengan infak apa? Kalau infak tadi adalah berupa
Nah, harus Materi. berupa materi. Kalau sedekah? Bisa juga bukan berupa materi. Misalnya senyum pun bisa sedekah. Nah, itu yang dimaksud. Ya, itu yang membedakannya. Gitu. Pak Rudi senyum kenapa Pak Rudi dikit? Nah, Nah, sedekah. Pak Rudi ngasih sedekah sama kita itu. Paham ya? Jadi kalau sedekah nafilah tadi itu maknanya apa? Dia bisa berupa non materi. Tuh, kalau mau dicatat tuh ya. Jadi kalau yang namanya senyumlah kamu karena senyum itu sedekah, berarti sedekah itu bisa non materi. Tapi kalau infak harus materi. Paham nggak? Paham ya sampai situ ya. Ini kita pelan-pelan aja gitu ya. Nah, ketika kita paham oh infak itu materi ya. Terus pertanyaan kita wakaf itu apa dia? Nah, kalau wakaf itu apa? Nah, mulai nih masuk nih kita nih wakaf nih. Kalau gitu wakaf itu yang dibayangkan Pak Wahyudin apa? Pak Wahyudin, wakaf itu apa Pak Wahyudin? Wakaf sodakoh berupa barang atau yang tidak bisa habis. Nah, sodako berupa barang dan tidak boleh habis ya. Nggak tahu saya habis apanya tuh ya kan. Pokoknya nggak habis ya kan. Ya, seperti kendaraan atau rumah gitu, tanah Ya, dan material yang oke. lainnya. Ya. Nah, kalau kita sudah masuk dengan konsep wakaf, kita harus pahami tadi ya. Nah, ada yang namanya apa tadi? Sodakoh nafilah. Wakaf sodakoh nafilah. Nah, cuma tadi sodakoh nafilah yang kategori sunnah tadi, sodakoh bisa berupa non materi. Kalau wakaf berupa apa dia nanti? Bisa berupa materi. Nah, paham ya? Materinya nggak selalu yang bisa nampak. Ya, nah, kalau Pak Rudi ngasih uang nampak dia. Ya, nah, kalau Pak Rudi ngasih ilmu, kelihatan nggak Pak Rudi? Nggak kelihatan ilmunya. Iya, ada tangible, ada intangible. Kalau wakaf tuh di situ. Nah, sehingga kalau ditanya wakaf itu apa sih gitu, ya kan? Nah, wakaf itu apa sih? Kita boleh jawab teman-teman sekalian. Wakaf itu kalau dari bahasa namanya apa? Nah, waqafa yakifu wakfan. Ya, artinya apa? Artinya diam. Artinya apa? Artinya menahan. Artinya apa lagi? Berhenti. Nah, tuh. Ada berapa tuh? Tadi Pak Wahyudin ulang, Pak Wahyudin. Wakaf secara bahasa apa Pak Wahyudin? Diam, Diam, berhenti, berhenti, tidak habis. tidak. Senang banget sama tidak habis dari tadi ngomongnya tidak habis Salah. terus lah. Bukan salah, bener tapi senang banget saya lihat dia ngomongnya tidak habis. Nggak ada apa sih yang nggak habis di situ tuh ya kan? Menahannya Seperti lupa Profesor. ya. Nah, diam, berhenti, menahan. Menahan ya. Menahan itu al-habs ya. Nah, jadi menahan itu al-habs. Nah, itu kalau secara apa? Bahasa. Paham nggak nih sampai sini? Paham ya? Pelan-pelan nih. Jadi secara bahasa Pak Rudi, wakaf itu 3 aja diartiin Pak Rudi. Ya, diam, berhenti, menahan. Tuh. Nah, kalau yang pernah haji namanya wukuf. Betul wukuf. Nah, kalau wukuf itu artinya apa tuh wukuf? Nah, itu yang pakai kopiah haji pasti tahu itu, ya kan? Nah, yang pakai kopiah haji itu ya. Ya, wukuf tuh ya sama, ya dia kan kalau kita wukuf tuh berhenti kita. Ya, di padang Arafah kita berhenti, diam kita di situ. Sama konsepnya. Clear ya sampai situ ya? Clear nggak? Clear nggak? Ya. Soal clear, Prof. Ya. Yang kedua kalau secara pengertian. Nah, secara pengertian, kalau saya mau gampang atau sederhananya, kalau bicara wakaf secara pengertian, ini saya orang yang punya harta nih Pak Rudi.
Ya, harta ini saya mau wakafkan. Pak Rudi yang akan menerima. Pak Rudi sebagai apa berarti? Nazir. Nazir, Pak Rudi sebagai nazir. Berarti kalau yang dikatakan wakaf itu, wakif menyerahkan sebahagian hartanya. Paham nggak sampai situ? Wakif menyerahkan sebahagian hartanya. Oke. Nah, kemudian bentuknya bisa apa? Untuk selamanya atau untuk sementara waktu. Paham? Ya. Nah, ini saya mau ulang nih ya. Jadi si wakif ini menyerahkan apa? Sebahagian hartanya. Oke, clear ya? Nah, untuk selamanya atau sementara waktu. Yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, udah. Dan apa? Kesejahteraan umat. Tuh, udah main sejahtera nih, masuk ekonomi nih berarti nanti. Paham ya? Saya ulang sekali lagi, berarti kalau saya ingin berwakaf, saya namanya apa? Wakif. Ya, terus saya serahkan ke Pak Rudi. Pak Rudi namanya apa? Nazir. Nazir. Hartanya disebut harta apa? Kalau udah saya serahkan. Wakaf. Nah, hartanya harta wakaf namanya. Harta wakaf itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Tuh, kita serahkan harta kita kepada Allah. Bukan kepada Pak Rudi. Pak Rudi pengelola saja. Paham ya? Pak Rudi nggak boleh ngakui itu sebagai harta Pak Rudi. Saya udah nggak boleh lagi karena udah saya serahkan. Paham sampai situ teman-teman? Paham ya? Tuh, itulah Ya. yang namanya wakaf. Jangan berpikir lagi kalau udah dikasih mikir lagi, saya tarik lagi, janganlah. Tuh. Paham ya? Nah, yang saya serahkan hartanya berupa apa saja. Nah, yang saya serahkan berupa apa? Yang banyak kita tahu berupa tanah lah. Iya, bangunan lah gitu. Nah, yang banyak kita tahu kan begitu, ya kan? Nah, boleh nggak dalam bentuk uang? Boleh. Boleh. Berarti boleh. Makanya harta benda wakaf dibagi dua dulu. Nah, tuh dibagi dua dulu. Satu apa? Harta benda wakaf tidak bergerak. Nah, itu yang tadi disebut tuh. Tanah, bangunan, ya, tanaman. Boleh itu harta benda wakaf tidak bergerak. Paham sampai situ? Clear ya? Nah, yang kedua, harta benda wakaf bergerak. Tuh, paham ya? Nah, kalau bergerak ini nanti boleh, mau dibagi dua boleh teman-teman. Apa tuh harta benda wakaf bergerak? Berupa uang. Nah, berupa uang. Tuh, harta benda wakaf ya bergerak selain uang. Tuh, ya paham ya penggolongannya. Selain uang itu apa? Selain uang itu apa? Oh, hak kekayaan intelektual. Boleh nggak diwakafkan? Boleh. Pak Rudi punya buku, dapat royalti, royaltinya diwakafkan. Itu hak kekayaan intelektual. Tuh. Clear ya sampai situ, paham nggak? Paham nggak? Ya, Paten bisa enggak, Prof? paten sangat boleh masuk kategori yang tadi Pak Lukman. Oh gitu. Nah, hak kekayaan intelektual. Pak Lukman punya apa? Konstruksi cakar ayam misalnya. Wah, kemudian diwakafkan. Ini terjadi ya. Yang punya konstruksi cakar ayam dia wakafkan ke badan wakaf. Saya mewakafkan. Waktu itu dia sampaikan. Ya, konstruksinya. Nah, ada juga tuh Pak Lukman, tahu nggak penyanyi? Ya, Ricky Darmawan. Siapa? Kok Ricky Darmawan saya? Siapa nak? Dwiki Darmawan. Ya, Dwiki Darmawan lagunya banyak nggak tuh? Ya banyak Pak Ustaz. Banyak. Dia wakafkan juga. Tuh. Bahkan kita di Badan Wakaf Indonesia dibuatin tuh ya semacam apa namanya? Kok himne apa namanya istilah lagu itunya? Marsnya tuh. Marsnya dia yang buat Pak Rudi.
Dibayar, dia bilang enggak, saya wakafkan itu. Tuh, sama itu wakafnya itu dia. Paham ya? Jadi saya ulang nih, wakaf boleh dibagi dua. Ya, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, ataupun tanaman dan lain sebagainya. Yang kedua, harta benda bergerak. Bergeraknya ada dua kategori, berupa uang dan selain uang. Nah, paham ya? Paham. Nah, sekarang saya dalemin dikit. Kalau Rizal ngasih wakaf berupa tanah, boleh enggak untuk sementara waktu, Zal? Boleh Ustaz. Boleh. Itu menurut Rizal ya. Nih saya belum mengatakan boleh ya. Menurut Rizal boleh. Jadi Rizal ngasih tanah, Prof, saya ada tanah, saya wakafkan. Tapi buat 2 tahun ya, Prof. Boleh? Boleh. Boleh, kata Pak Rudi juga. Dua-duanya boleh, dua-duanya salah. Jadi boleh salah berarti kalau digabung, ya kan? Nah, tuh. Kalau tanah kasihan dong Pak Rudi kalau buat sementara, ya. Nah, kalau tanah itu untuk selamanya Pak Rudi. Namanya mu'abad. Ya, jadi jangan nanti Pak Rudi ngasih tanah nih ke saya ya 2 tahun buat saya bangun, ntar bangunan saya dirombak sama Pak Rudi. Tanahnya kan 2 tahun katanya. Itu nggak boleh Pak Rudi. Ya, jadi kalau wakaf tanah itu mu'abad ya untuk selamanya. Paham ya? Tapi kalau manfaat tanahnya boleh nggak? Boleh tuh baru. Ya, kata Pak Rudi, Prof, ini saya punya tanah. Pakailah Prof 2 tahun. Pakai 2 tahun manfaatnya. Paham nggak? Nah, saya jadiin lah. Ini jadiin tempat parkir situ sementara 2 tahun. Dapat sewa nggak saya nanti? Dapat. Sewanya itu adalah wakaf dari Pak Rudi. Saya terima tuh. Nah, tanahnya bukan yang diwakafkan, manfaat tanahnya yang diwakafkan. Paham? Clear ya? Itu boleh kalau manfaatnya. Pak Wahyudin punya nih, dia punya apa nih? Punya ruko nih, punya ruko. Ya. Amin. Ya, pakai ruko saya, Prof. Saya sewain rukonya. Uang sewanya itu adalah uang sewa dari ruko punya Pak Wahyudin. Paham ya? Saya terima apa sewanya. Rukonya tetap milik Pak Wahyudin. 5 tahun udah nggak boleh lagi, saya kembalikan ke Pak Wahyudin. Tapi jangan dikatakan yang diwakafkan itu adalah rukonya, manfaatnya. Tolong bedakan. Paham nggak sampai sini nih? Paham nggak? Insyaallah paham. Insya Allah paham. Manfaatnya. Paham, Prof. Manfaatnya, kalau manfaatnya boleh. Dia lawannya mu'abad, namanya mu'akot. Mu'akot itu untuk sementara waktu. Clear ya? Tuh. Tapi kalau yang diwakafkan oleh Pak Rudi itu adalah bangunannya, itu nggak boleh lah Pak Rudi kalau bangunannya diwakafkan untuk sementara waktu. Tapi kalau manfaatnya boleh. Clear ya? Tolong dibedakan. Nah, yang kedua tadi apa contoh wakaf yang boleh untuk sementara waktu? Wakaf uang. Tuh, wakaf uang bisa sementara waktu. Itu yang namanya tadi apa? Mu'akad. Betul ya? Nah, itu yang namanya mu'akad boleh sementara waktu kita, Pak Lukman. Pak Lukman misalnya nih, saya misalkan Pak Lukman ini ragu mau wakaf dia. Dia mau ngetes dulu wakafnya. Paham nggak? Pak Lukman datang ke saya, Prof, saya mau berwakaf. Ya cuma saya 2 tahun aja ya, Prof ya. 2 tahun wakafnya dia, wakaf uangnya. Dia punya uang 10 juta diwakafkan ke saya. 2 tahun boleh? Boleh. Paham ya? Jadi terus uangnya ditaruh di mana? Uangnya taruh di bank syariah. Dapat bagi hasil nggak? Dapat bagi hasilnya, itulah yang diwakafkan oleh Pak Lukman. Pak Lukman berarti mewakafkan bagi hasilnya. Tuh. Karena wakafnya sementara waktu. Berapa lama sementara waktunya? Dia harus lebih dari 1 tahun. Nggak boleh kurang dari 1 tahun kalau wakaf uang sementara itu. Paham nggak sampai sini? Paham ya?
Paham, Prof. Nah, jadi boleh kalau kita itu saya 2 tahun dulu lah. Wah, pakai yang namanya muakkad. Nah, paham sampai situ? Clear? Clear? Nah, ya. Nah, kalau sudah berarti bisa kita wakaf untuk sementara waktu tadi, mau coba boleh. Ya kan, kalau takut uang saya, sayang uang saya wakafin, boleh. Sayang uangnya nggak apa-apa. Ya, buat 1 tahun lebih tadi, boleh. Nah, paham ya? Nah, jadi kayak begitu Pak Andri. Pak Andri, oh saya Prof mau 2 tahun ya boleh ya. Sekali lagi, itu wakaf uang. Paham ya? Clear. Tuh. Berikutnya, saya mau berwakaf nih ke Pak Andri. Tapi saya bilang Pak Andri, ini saya berwakaf ke Pak Andri. Nanti hasilnya ya Pak Andri, tolong dikasih buat istri saya, buat anak saya. Boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Gimana tadi, Prof? Saya ulang ya. Iya, Nah, iya. ini saya Oh, saya ini berwakaf nih ke Pak ya, Andri. Pak Andri, saya berwakaf ya Pak ya. Andri. Tapi tolong nanti hasil pengelolaan wakafnya itu kasih Oh, buat istri saya, anak saya. Boleh nggak? wakafkan untuk umat, Pak Prof. Ya jawabannya dulu, boleh atau enggak? Oh. Ya kan pertanyaan kan itu Iya, iya, tadi. iya, iya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Hah? Eh, boleh nggak ya? Nah, ya tinggal jawab aja, salah benar kan biasa ya kan. Nah, boleh Oh, nggak? nggak boleh. San. Nggak boleh Oh, ya. Bagus salahnya tuh ya. Salahnya bagus tuh. Salah. Boleh. boleh, boleh. Boleh lah Prof, tuh ya. Pak Wahyudin tuh, mantap Iya, tuh. iya. Ya udah pastilah betul Pak Wahyudin. Orang yang nggak bolehnya udah disalahin ya tinggal satu pilihannya, ya kan? Pasti pasti benar dia, ya kan? Nah, tuh. Jadi boleh. Boleh. Kalau wakaf tuh boleh, kalau zakat boleh nggak begitu kita kasih buat istri? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Nggak boleh. boleh buat anak kita kasih, boleh nggak? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak Buat boleh. orang tua Boleh. kita kasih boleh nggak? Nggak 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 boleh. boleh. Iya, kalau zakat, kalau wakaf boleh, Iya, iya, iya. manfaatnya ya, manfaatnya ya, Manfaatnya ya. paham ya? Nah, saya kasih wakaf ya tanah ke Pak Andri, tanahnya itu sama Pak Andri kemudian dibangunlah semacam apa villa yang disewakan. Pak Andri dapat uang nggak hasil pengelolaannya? Dapat. Dapat. Pak Andri dapat misalnya setiap bulan itu misalnya 20 juta. Paham ya? 20 juta Pak Andri berhak dapat 10%. Berarti berapa? 200.000 2 juta. misalnya. Iya. Ya, 2 juta ya. 2 2 juta. juta misalnya tuh dapatnya. Yang 18 jutanya saya bilang nanti ya, tolong buat istri, tolong Iya, buat iya. anak, boleh. Iya. Boleh, Nah, boleh itu ya. Paham. namanya wakaf ahli. Dicatat nih, penting wakaf ahli. Ya, namanya wakaf apa? Wakaf ahli Ahli. atau wakaf zurri. Wakaf zuri. Ya, jadi wakaf ahli atau wakaf Zuri. zurri. Nah, itu namanya. Paham ya? Jadi boleh Ya. tuh, jangan dibilang nggak boleh. Ya. Nah, yang kemudian boleh nggak buat masyarakat? Sangat boleh, buat Boleh. masyarakat juga Ya. sangat Boleh. boleh. Nah, itu namanya wakaf apa berarti? Wakaf zurri. Free. Nah, kok wakaf zurri? Sorry, wakaf khairi. Ya, sorry. Wakaf apa? Kalau tadi ahli sama dengan zurri. Nah, kalau ini wakaf khairi namanya. Ya, nah, jadi saya ulang, wakaf apa namanya tadi? Khairi. Wakaf Khairi. betul sekali, wakaf khairi ya, namanya wakaf khairi tuh ya. Nah, clear ya. Nah, kemudian boleh nggak berwakaf tadi buat anak dan istri juga dan buat masyarakat juga? Boleh juga, namanya wakaf apa? Mustarak. Nah, ini pelan-pelan nih istilahnya nih agak-agak berat nih istilahnya nih.
Saya ulang ya, kalau wakaf ahli atau zuri itu manfaat wakafnya buat kerabatnya. Ya. Nah, kalau wakaf namanya wakaf khairi, manfaat wakafnya itu buat masyarakat. Paham? Nah, yang ketiga wakaf mustarak itu wakaf yang manfaat wakafnya itu buat siapa? Buat keluarga dan buat masyarakat. Jadi campuran antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Tuh. Sampai di situ bisa diikuti nggak? Sampai di situ bisa diikuti. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di Al-Quran wakaf itu. Paham ya? Nah, jadi di dalam Al-Quran, nah ini biasanya saya sampaikannya dengan bahasa seperti ini. Nggak ada bahasa wakaf secara eksplisit. Tahu nggak eksplisit? Nah, langsung dengan kata-kata wakafa yakifu wakfan atau al-habs nggak ada di Al-Quran. Cuma bukan berarti wakaf di Al-Quran itu nggak ada. Tuh. Paham ya sampai situ ya? Nah, jadi misalnya, nah nih kita coba buka ya, nih misalnya, ini saya buka. Tuh materi udah saya udah kelihatan belum? Belum, Ustaz. Belum. Udah. Ya, Udah, Nah, udah ya. Nah, sekarang saya mau lihat di sini nih. Nah, ini yang umum nih. Coba kita lihat aja yang ayat Ali Imran ayat 92. Nah, coba dibaca Pak siapa nih? Sukarelawan yang mau baca siapa? Belum Belum tidak nongol, be- Ustaz. belum Belum bergerak ya nongol. Ustaz. Kelihatan tapi tidak bergerak. Kelihatan tapi nggak bergerak. Berarti apa masih Baru nih? halaman, di judul. baru halaman awal. Udah. Nah, benar. Nah, tuh. Pak Wahyudin baca Ali Imran 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, artinya Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. nah, tuh. Ali Imran ayat Kata-kata 92. ya, ada kata-kata tunfiku di situ. Apa kata tunfiku di situ maknanya? Lantana lul birra hatta tunfiku. Nah, apa Bajikan. kata? Hah? Apa Lantana lebih kata hatta tunfiku. ya. Menafkah sebahagian. Menafkahkannya, tunfiku, menginfakkannya tuh. Ingat nggak tadi infak? Tuh, ya berupa apa? Materi. Nah, jadi ayat ini ya ulama sepakat mengatakan ayat ini bicara tentang wakaf. Tuh, saya ulang ya. Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tuh. Jelas ya? Nah, jadi artinya apa? Kamu tidak mencapai sebuah kebajikan yang sempurna. Ya, Pak Rizal saya yakin sudah pernah melakukan kebajikan, tapi kebajikan Pak Rizal itu belum sempurna. Kalau Pak Rizal itu belum berwakaf. Paham nggak maksudnya teman-teman? Clear ya? Jadi nilai wakaf ini luar biasa dalam ayat ini. Ya, sekali lagi saya ulang, lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Jadi nggak sempurna kebajikan yang kita lakukan, teman-teman. Belum. Kalau belum pernah berwakaf. Pak Rudi udah pernah berwakaf belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Rizal udah, Zal? Udah. Alhamdulillah sudah. Pak Wahyudin?
Alhamdulillah sudah Ustaz untuk orang tua. Alhamdulillah. Insya Allah kita yang pernah berwakaf tuh itu yang masuk ke dalam tadi kebajikan itu menjadi lebih sempurna. Nah, kita kasih yang terbaik dari yang kita miliki. Tuh. Paham ya? Nah, ini adalah ayat tentang wakaf, ulama sepakat. Nah, selalu saya sampaikan kepada yang lain, kisah siapa namanya? Nah, Ustadz Doli masih ingat kisah siapa Ustadz Doli? Nah, Apa? namanya kisah Sya'ban. Pernah dengar nggak kisah Sya'ban? Belum, Ustaz. Belum, Prof. Belum, saya ceritain kisah Sya'ban nih ya. Sya'ban ini sahabat Rasul ya. Ini dia rutin sholat subuhnya ke masjid di mana Rasul sholat. Ya, perjalanannya dia berapa jam? 3 jam Pak Rudi. Ya, perjalanan dia 3 jam Pak Rudi. Dan dia di masjid itu selalu saya katakan dia ada di sebelah kanan pojok. Ya, dia nggak mau mengganggu orang yang lagi sholat dan dia juga nggak mau terganggu. Paling pojok selalu kanan. Ya, pada satu waktu ketika sholat subuh tersebut, Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak lihat tuh Sya'ban. Kemana Sya'ban kata Rasul? Nah, sahabat ada yang mengatakan Sya'ban meninggal ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Nah, Rasul minta anterin tuh. Habis sholat subuh Rasul jalan. Sampai di sana waktu masuk duha. Tuh, ya. Nah, 3 jam. Terus bertemulah dia dengan rumah Sya'ban. Ditanya kepada istrinya. Apakah engkau istrinya Sya'ban? Betul ya Rasul. Saya istrinya Sya'ban. Nah, boleh saya bertanya ya Rasul? Kata istrinya. Boleh kata Rasulullah. Pada saat suamiku sakratul maut ya Rasul, maka dia mengungkapkan 3 hal ya Rasul. Apa yang 3 hal itu? Maka dia katakan suaminya teriak. Ya teriaknya apa? Teriaknya kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu yang dia teriakkan yang pertama. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa dia teriak itu? Dia perlihatkan oleh Allah apa? Pahala yang dia dapatkan ketika dia berjalan 3 jam tersebut. Dia perlihatkan banyaknya pahalanya. Kebajikannya banyak. Tapi dia menyesal. Dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia menyesal kenapa nggak lebih jauh lagi ya saya jalan. Kalau lebih jauh lagi berarti saya akan dapat lagi banyak lagi pahala yang saya dapatkan. Itu yang dikatakan kebajikan yang sempurna. Paham ya sampai situ ya? Tuh, itu yang pertama yang disampaikan tuh oleh Sya'ban tadi ya, dia teriak itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ditanya lagi oleh istrinya, ya Rasulullah suamiku juga berteriak apa? Berteriak dia mengatakan apa? Kenapa tidak yang terbaik katanya. Apa maknanya ya Rasul? Nah, maka ketika suaminya berjalan untuk sholat, untuk kesempatan sholat subuh, dijumpai seorang yang kedinginan. Nah, ini hari mau hujan nih, maka nih kalau kayak saya pakai begini nih, saya ambil nih bagian ini untuk menutupi baju saya, betul nggak? Kalau saya keluar, iya, tuh. Ada yang kedinginan. Sebutlah Pak Wahyudin kedinginan. Saya kasih baju bagian luar saya. Ini Pak Wahyudin. Nah, biar dia selamat dari kedinginan. Diperlihatkan oleh Allah begitu besar pahala yang didapatkan. Makanya dia menyesal. Di mana menyesalnya? Di mana menyesalnya dia? Kenapa yang ini saya kasih, enggak yang terbaik yang saya punya yang saya kasih? Disitulah dikatakan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna kita kalau belum memberikan yang terbaik. Menyesal dia. Kebaikan enggak yang dia lakukan tadi? Kebaikan, tapi dia merasa kebaikannya belum sempurna ketika Allah perlihatkan luar biasa pahala kebaikan yang dia peroleh. Misalnya di situ dia. Paham? Yang ketiga,
Yang ketiga apa? Yang ketiga, kenapa enggak seluruhnya? Dia teriak lagi, kenapa enggak seluruhnya? Dalam sakratul maut dia sebutkan itu. Apa artinya ya Rasul? Ternyata suaminya ini, nah Sya'ban ini, ketika dia mau jalan sholat subuh juga pada satu waktu, ada orang yang kelaparan. Dia punya satu cangkir, satu gelas ya susu. Dia punya satu potong roti. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan dibagi dua susunya. Nih, Anda setengah, saya setengah. Ini rotinya Anda sepotong, saya sepotong. Kebaikan nggak yang dia lakukan? Kebaikan. Tetapi dia menyesal sekali lagi. Kenapa dia menyesal? Kenapa nggak seluruhnya saya kasihkan? Kalau saya kasihkan pada saat itu seluruhnya, maka banyak lagi pahala yang akan saya dapatkan. Paham? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu yang dimaksud dengan kebajikan. Ya, kebajikan kita akan sempurna ketika kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Wakaf adalah alat kita untuk memberikan yang terbaik tersebut. Paham ya, teman-teman sekalian? Clear sampai sini? Nah, coba baca Quran surah Al-Munafikun. Ada yang punya Quran? Pak Rudi, pegang Quran nggak Pak Rudi? Nah, ngambil dulu ya kan? Nah, tuh. Ngambilnya untung nggak jauh ya kan? Kalau jauh kan. Nah, Pak Rudi, buka Quran surah Al-Munafikun Pak Rudi. Surat yang ke berapa tuh? 63 ayat 10. Ini ayat tentang wakaf ya, Mas Rijal. Ini ayat tentang wakaf yang mau dibacakan. Ketemu nggak? Surat yang ke-63 ayat 10. Nggak ketemu? Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Wa as-sadaqa wa akum as-salihin. Nah, ada artinya nggak di situ? Ada Ustaz. Nah, baca. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, aku termasuk orang-orang yang soleh. Coba lihat kata di depan tadi. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Kita diperintahkan anfiqu itu di situ maknanya wakaf. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Pak Rudi, berwakaf Pak Rudi sebelum maut menjemput Pak Rudi. Tuh, paham? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika ajal sudah dekat ternyata ada Rizal yang belum berwakaf. Maka Rizal katakan, ya Allah berikan penundaan azalku ya Allah. Apa yang Rizal minta kemudian? Fa'asaddaqu aku minasolin. Maka kalau dikasih penundaan itu saya akan berinfak. Saya akan melakukan sedekah, saya akan melakukan wakaf. Makna di situ adalah wakaf sekali lagi. Paham ya? Menyesal dia. Kenapa menyesal? Karena dia belum melakukan wakaf. Tuh. Ngeri kita. Ya kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahdakumul maut. Tuh, maut. Maut udah dekat sama kita nih. Ya kan? Nah, kalau kita belum pernah berwakaf gimana? Nyesel kita. Paham ya? Nah, itu ayat wakaf.
Jadi begitu, walaupun tadi saya katakan tidak ya secara eksplisit, secara implisit dengan kata-kata wa anfiku sodako, ya ulama sepakat, jumhur ulama sepakat itu adalah ayat tentang wakaf. Paham sampai situ teman-teman? Tuh, itu dasar hukum wakafnya. Jangan termasuk orang yang menyesal nanti kita. Makanya terus berjuang kita. Ya, di barisan orang-orang yang memperjuangkan wakaf. Ya, paham ya? Nah, ini luar biasa, saudara. Ini udah yang disampaikan Ustadz Doli tadi, saudara. Ini orang pilihan nih, yang malam ini hadir nih. Apalagi yang buka kameranya itu sangat-sangat pilihan, orang yang pilihan. Allah pilih untuk belajar zakat wakaf pada malam hari ini. Jangan berhenti di sini. Selesai saya selesai urusan wakaf. Jangan. Abadi, wakaf itu abadi. Cinta abadi itu. Saya selalu bilang nanti kalau Pak Rudi punya anak nggak Pak Rudi? Alhamdulillah ada Ustaz. Ada, udah nikah belum anaknya? Baru SMA kelas 1. Oh iya, aduh, saya udah mau cepet-cepet aja ya kan. Nah, nanti kalau nikah anaknya Pak Rudi, bilang sama anaknya sama calonnya ya, wakaf pada saat sebelum dia diikat dengan akad nikah. Berwakaf berdua. Ya, maknanya apa tuh? Maknanya cinta berduanya itu ya akan kekal abadi dengan dia berwakaf tadi. Itulah makna wakaf abadi. Ya berwakaf itu abadi, teman-teman. Ya. Kenapa tadi udah sampaikan tadi dalam pengertiannya kan katanya nggak boleh berkurang kan, kalau Pak Rudi berwakaf ke saya sedikit pun tidak boleh saya ambil dari wakaf itu. Hartanya saya harus kembangkan, semakin banyak pahala yang diperoleh Pak Rudi. Itu wakaf, makanya dia abadi. Paham nggak sampai situ teman-teman? Paham ya? Nah, ini menunjukkan dia bahwasanya wakaf itu ya memang abadi wakaf itu. Ya, dari mana kita tahu wakaf itu adalah abadi? Hah? Nah, kita bisa lihat dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kita buka nih hadisnya. Nah, yang ini dulu saya buka nih. Tuh, Siti Anisa. Ada Siti Anisa? Hadir, Prof. Boleh dibaca dulu ini. Bisa? Kelihatan nggak? Share screen-nya di saya Nggak muncul ya? Prof. Belum muncul. Oke, saya munculin sekarang. Nih, sekarang muncul. Tuh, udah. Belum juga? Belum. Sudah nomor Prof. Sudah. Oh, di Anissa aja nggak ada. Siti Anissa nggak ada berarti. Belum muncul Belum juga? muncul. Belum? Belum. Ini Kayaknya error. ya ini hari Jumat nih. Nanti komputernya ya atau laptopnya mandiin air kembang dulu ya. Biar manjur. Oke, kalau nggak bisa Siti Anissa, siapa sukarelawan yang mau membaca? Siapa yang mau baca nih? Rizal, ayo Zal, baca Zal. Siap, Prof. Ya. Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathah illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Nah, artinya dari Ubairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, nggak ada. iya makanya memang nggak ada. Artinya apa Zal? Nah, ya, jadi iza matal insanun qata'ah. Ya, putus amal ibadah anak Adam
Kita anak Adam enggak nih kita nih? Anak Adam kita. Putus amal ibadah anak Adam itu. Ya, ketika maut menjemputnya. Ya, kalau udah maut menjemput kita, kita masih bisa melakukan sesuatu enggak? Enggak bisa lagi. Tetapi ada 3 hal. Walaupun kita sudah tidak ada lagi, Allah sudah panggil kita. Ada 3 amalan terus mengalir, walaupun kita sudah tidak ada lagi. Paham? Yang pertama apa? Sodaqatun jariyah. Sodaqatun jariyah itu sodakoh lagi. Kita ketemu lagi kata sodakoh. Yang pertama itu adalah wakaf, wakaf, wakaf. Ya, kalau Ustadz Doli dia berwakaf, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun dia nanti sudah nggak ada. Tuh. Paham ya? Itu dahsyatnya wakaf. Nggak ada amalan semacam itu. Ya. Jadi ketika nggak ada kita udah di dalam kubur kita, tapi amalan itu terus datang ke kubur kita. Kita juga kaget nanti, waduh apa ini ya? Ternyata dari hasil wakaf kita. Ya, yang kedua apa tadi dikatakan? Shadaqatun jariyah au ilmil yuntafa bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya, nanti Rijal kasih lagi ceramah ke orang lain tentang wakaf, sebarin lagi. Ya, Siti Anissa sebarin lagi, Pak Rudi sebarin lagi, dakwah wakaf kita. Terus berlangsung itu. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Au ilmil yuntafa bih. Paham? Yang kedua itu yang terus mengalir gitu. Paham ya? Nah, tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang kita udah tahu, awaladin soleh ya do'olah. Kita punya anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kita. Makanya doa anak itu langsung. Nggak ada hijab dia di sana. Ini kan orang sekarang enggak. Pergi ke kuburan ziarah, orang lain disuruh bacain doa. Alasannya nggak bisa bahasa Arab. Emang harus bahasa Arab doa itu. Anak langsung doakan. Itu yang dikatakan awaladin soleh yad'ullah. Kalau dicermati apa yang dibaca Rizal tadi, itu Rasulullah berbaik hati sama kita. Karena dengan mengatakan apa? Ya, yang pertama dikatakan au sodakotin jariyah. Au, pakai au lagi. Au ilmil yuntafa bi. Au lagi, awaladin soleh. Tuh. Kalau nggak punya saudara wakaf, saudara harus punya ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak punya juga punya anak yang soleh dan soleha. Bukan tiga-tiganya. Kalau bisa tiga-tiganya bagus. Tapi yang disebut pertama tadi apa? Shadaqatun jariyah. Iya, wakafnya. Paham? Tuh. Di situ pentingnya wakaf. Maka dikatakan dengan Ustaz Tuli, wakaf solusi buat apa? Solusi buat kehidupan kita saat ini. Solusi buat kehidupan kita pada masa yang akan datang. Solusi wakaf. Nggak ada amalan yang terus kita dapatkan pahalanya. Amalan sholat kita, sholat ya pada saat kita sholat. Selesai sholat, udah habis. Kalau wakaf tidak. Paham ya? Nah, kalau ada lagi, nanti ada hadis Rasul yang menyatakan. Nah, ini juga sering saya sampaikan. Apa? Nah, coba dibaca lagi. Nah, udah kelihatan belum? Siti udah kelihatan belum? Enggak muncul, Prof. Nggak muncul juga ya, nggak apa-apa. Nggak muncul. Rahma yang Mohon muncul. maaf, Prof.
Rahma yang muncul, rahma tuh. Nah, lihat ya. Nah, apa tuh? Ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang mengatakan apa? Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqaf. Tuh, ini pasti pakai kata wakaf kalau di hadis. Di Quran nggak ada tadi, ini langsung. Lam yakun ahadun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zumakdiratin illa waqaf. Tidak ada satupun, kata Rasul. Dari Jabir bin Abdullah, tidak ada satupun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan yang tidak berwakaf. Atau bahasa sederhananya, semua sahabat Nabi yang mampu, dia berwakaf. Paham nggak? Ya, dia berwakaf semua. Nih coba kita lihat nih, apa-apa yang diwakafkan ini misalnya. Nah, ini wakaf siapa? Umar ibn Khattab. Ya, wakaf apa? Wakaf tanah di Khaybar. Utsman ibn Affan wakaf sumur dan rekening Utsman ibn Affan sampai dengan saat ini. Bisa dibayangkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Zam-zam. Hah? Berapa banyak orang menikmati Zam-zam sampai dengan saat ini? Utsman ibn Affan yang punya. Karena dia beli dari Yahudi. Tahun berapa? Nah, tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Masih ngalir. Paham ya? Tuh. Fadilahnya nggak usah diragukan, saya katakan. Nggak usah diragukan. Yang mau dilihat lagi apa? Lihat lagi nih. Nah, ini wakaf juga nih. Nih, wakaf siapa nih? Habib Buga. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak Habib Buga? Hah? Belum. Saya ulang nih. Habib Buga, pernah dengar nggak Habib Buga? Nah, Pernah barusan, kalau enggak ke THT aja semua, ya kan? Nah, udah saya teriak-teriak Habib Buga, ya kan? Nggak pernah dengar. Nah. Paham ya? Nah, Habib Buga itu ulama dari Aceh, dia hidupnya di Mekah. Ya, dia di Arab Saudi, meninggal, asetnya banyak, dia wakafkan. Pesannya dia apa? Pesannya dia, nanti ya hasil pengelolaan wakafnya ini tolong untuk jemaah haji Aceh. Tuh. Tahun 1200, sekarang tahun berapa? 1444. Udah berapa tahun? 200 tahun lebih. Masih dapat nggak? Dapat, jemaah haji Aceh dapat. Paham ya? Nah, kalau yang naik haji kemarin tuh jemaah haji Aceh dapat 6.500.000 dia dapat. Bayangkan. Tuh. Dari mana? Dari aset wakaf, pengelolaan aset wakaf Habib Buga tadi. Tuh. Clear ya, teman-teman? Tuh. Itu yang saya mau katakan, dahsyat wakaf. Al-Azhar, pernah dengar Al-Azhar? Kairo. Hah? Pernah dengar kisahnya enggak? Kisahnya. Nah, kan udah banyak videonya tuh beredar tuh. Iya kan? Nah, gimana kisahnya? Dia mau cari mitra. Dia udah ada 9 mitra untuk membangun kerjasama dalam bisnis. Nah, dia butuh satu lagi mitranya. Dia cari-cari, dia merenung siapa yang akan saya jadikan mitra nantinya. Dia dapatkan kemudian apa? Oh, mitra saya yang ke-10 adalah Allah katanya. Bayangkan Allah sebagai mitra. Pernah nggak kita memposisikan itu? Enggak. Allah jadikan dia mitra, apa yang terjadi? Waduh, dapat keuntungan, hak Allah dikeluarkan. Ternyata dengan mengeluarkan hak Allah tadi apa? Ternyata keuntungannya makin bertambah. Ya, tadinya 5%, ditambah 10%, tambah 20%, 30%, sampai, udahlah saya kasih aja semua. Tuh. Makanya sampai sekarang yang namanya Al-Azhar itu masih mampu terus.
Ya, orang kita banyak yang sekolah di sana yang gratis. Pemerintahnya juga kalau lagi kekurangan duit minta bantuan dari situ. Kenapa dia memposisikan Allah? Dia serahkan hartanya kepada Allah. Paham sampai situ? Nah, tuh. Jadi dahsyat wakaf itu dahsyat teman-teman. Oh ya, contoh-contoh yang lain banyak. Mau yang modern kita nih. Tuh, ini yang modern nanti ada nih tuh. Ya, apa tuh wakaf modernnya? Misalnya ya, ini modern nih. Nih ya tuh. Ah, nih Larkin terminal di mana nih? Di Johor. Ya, dibangun dengan wakaf. Kemudian ini ada lagi nih Zamzam Tower. Pernah nggak ngeliat Zamzam Tower? Hah? Pernah kan? Lihat Zamzam. Pernah. Zamzam Tower itu adalah aset wakaf. Yang pernah ke Singapura ada Bencoolen ya Street ya. Nah, itu aset wakaf. Punya duit banyak, enggak punya duit nazirnya. Yang Zamzam Tower itu gimana tuh? Ya, ini saya nazirnya nih misalnya. Saya punya tanah. Terus saya punya ide mau bangun hotel pertokoan, cuma nggak punya duit. Nah, ada orang yang ahli di bidang kontraktor, dipanggil misalnya Pak Rudi, namanya Bin Laden. Perusahaan Bin Laden dipanggil, Bin Laden, nih saya ada tanah, you bangunkan di sini ya hotel dan pertokoan. Saya dapat apa kata Bin Laden? Ya akan nanti ada sewa nanti. Kita bagilah sewanya tuh. Dia nggak punya duit. Bin Laden bangunkan. Selesai dia bangun, terus cari apa? Sewa. Bin Laden nggak punya kemampuan untuk menyewa. Ya mencari penyewa. Dipanggil lagi namanya Ascot. Ascot tolong bantu nih ya. Coba dipenuhi nih pertokoan ini. Diisi orang, dicariin sama dia. Dia dapat juga bagian. Terbangun semuanya. Nazirnya yang hebat. Paham ya? Nah itulah wakaf. Sekarang terus bergerak wakaf. Mau yang modern boleh, mau yang ke klasikal juga boleh. Tuh. Ya. Nah, ini kalau orang-orang barat itu nyebutnya apa orang barat ya? Nyebutnya dia endowment fund nih. Coba lihat tuh. Keren nggak tuh orang barat tuh? Ya, tuh Massachusetts Institute Teknologi dia punya endowment fund. Endowment fund itu wakaf sekali lagi berapa? 12,4 miliar US dollar. Tuh, ini perguruan tinggi yang ada di luar negeri, Stanford University, ya, kemudian University of Chicago itu dari dana-dana wakaf. Cuma karena mereka non Muslim nggak nyebutnya wakaf, endowment fund. Tuh. Kemarin datang BWI dengan IPB. IPB punya endowment fund. Nah, kita kasih sedikitlah ilmu wakaf dan di situ banyak ahli-ahli wakafnya. Apa? Nah, dia bilang, ini kita wakaf 200 miliar. Oh, 200 miliar endowment fund-nya. Manfaatnya nanti buat siapa? Buat mahasiswa IPB yang orang tuanya nggak mampu, dia dapat beasiswa dari dana yang dikelola 200 miliar dengan penggunaan wakaf tadi. Begitu. Modern, real terjadi. ITS 50 miliar, kita lagi bidik lagi, ITB nanti berapa? Karena ada endowment fund-nya. Cuma perlu dikasih dulu ilmu-ilmu tentang wakaf biar dia tahu. Itu isuk ya. Clear ya? Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan Ustadz Doli. Siap, Prof. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah nih penyampaian hari ini luar biasa ya teman-teman. Saya kalau Prof Nur udah ngajar nih, saya sampai jam berapa aja betah nih Prof. Iya, tapi kita alhamdulillah hari ini banyak insight baru. Teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin 1-2 orang kita batasin karena waktunya sudah larut. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi di kajian-kajian berikutnya dan kita insya Allah akan dalamin
perwakafan dan kita akan siarkan ilmu yang kita sudah punya dan mudah-mudahan kita implementasikan wakaf produktif yang tadi Prof sampaikan ya, mudah-mudahan ada di daerah kita sehingga bisa menghidupi kegiatan-kegiatan sosial yang ada di daerah kita masing-masing. Silakan dari Pak Wahyudin, mungkin ada Bu Susmita, Pak Lukman, Ustaz Andriansah, ada yang mau ditanyakan, ada Bang Santo. Silakan kalau ada yang mau ditanya 1-2 orang boleh. Ini Masya Allah luar biasa hari ini ya kita makin paham ya. Jadi apa itu wakaf, wakaf itu boleh ada jenis-jenis wakaf, ada yang manfaatnya boleh untuk keluarga. Tadi Pak Andriansa juga akhirnya oh iya iya iya, iya. Akhirnya paham sekarang. Nah, itulah wakaf teman-teman. Jadi kalau semuanya masyarakat tahu tentang wakaf, pasti mau wakaf. Ya, tahu wakaf mau wakaf, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz Wahyudin. Belum Ustaz. Belum ya. Ustaz Andriansyah aman? Clear ya hari ini ya. Ustaz Lukman, ada yang mau ditanyakan? Ya, Bang Doli, kayaknya saya mau nanya nih. Siap, silakan. Prof, begini. Ya. Kemarin kan saya sempat ngobrol nih sama Bang Doli. Saya kan ada niat kemarin itu mau mewakafkan. Saya kan ada, maksudnya ada bangsalan di kontrakan itu kan ada 4 pintu. Alhamdulillah. Nah, maksud saya itu saya mau wakafkan hasilnya salah satu bangsalan ini gitu loh. Maksudnya untuk bisa digunakan untuk operasional dari komunitas EOA Center yang ada di Samarinda, maksudnya gitu, sebagai bantu-bantu untuk sumber dana memenuhi kebutuhan operasional begitu. Nah, maksudnya gini, bentuknya seperti apa nih perjanjian saya dengan nanti wakifnya untuk pengelolaannya nanti itu seperti apa gitu. Nah, itu kan tadi baru yang Profesor jelaskan tadi, yang bisa diwakafkan kan manfaatnya misalkan dari tanah atau toko atau bangunan gitu kan. Jadi manfaatnya yang diwakafkan gitu. Oke. Gitu. Oke, baik ya. Yang pertama tentu kita sangat appreciate ya, luar biasa kan niat baik itu nanti dalam rangka mencari kebajikan, ya kan? Nah, yang pertama harus kita pertanyakan dulu ke Pak Lukman misalnya. Pak Lukman ini mau ngasihnya selamanya atau sementara aja? Kalau dari ini kan minimal 1 tahun lah ya kan kalau rupiah. Nah, ya misalnya kita coba-coba dulu. Jadi gitu. bukan untuk selamanya ya. Nggak apa-apa, ini saya cuma mau nanya dulu biar nanti jawabannya saya nggak salah. Siap. Nah, jadi Pak Lukman untuk sementara berarti. Iya. Ya, berarti kita pakai namanya apa? Nah, kita pakai itu namanya adalah mu'aqqad. Ya, mu'aqqad tadi. Ya, jadi mu'aqqad kita untuk sementara waktu. Berarti kalau untuk sementara waktu, berarti manfaat dari apa namanya kos-kosan ya, gitu ya. Bangsalan lah kalau kita di sini. Bangsalan istilahnya sana ya. Bangsalannya. Ada 1 pintu. Berapa sewa 1 pintu? Ya sekitar 700 per bulan gitu. 700 per bulan. Kemudian mau diwakafkan selama 1 pertama awalnya sih saya sempat ngobrol sama istri, ya kita coba dulu 1 tahun gitu. Ya. Nah nanti kalau misalkan sudah lewat 1 tahun memang bermanfaat, ya hasilnya itu kelihatan manfaatnya, ya kita lanjutkan gitu. Ya. Ya, jadi misalnya dikasih itu 700. Saya anggap yang nazirnya. Pak Lukman harus cari nazirnya dulu. Ya. Jadi Pak Lukman harus cari nazir karena Pak Lukman itu wakifnya namanya kan tadi. Nah, anggap saya ya, Prof, saya ini ada bangsal 1 untuk selama 1 tahun silakan Prof. Ini saya wakafkan manfaatnya Prof. Oke, saya terima nih 700 per bulan. Paham ya? 700 per bulan saya simpan. Nah, kemudian kalau sampai setahun berarti udah berapa? Ya, 700 kali 12 berarti sudah dapat berapa tuh? 8,4.
Nah, tuh udah 8,4. Aduh, nggak taunya di situ udah bisa beli tanah saya. Paham nggak? Misalnya aja nih ya, saya beli tanah 100 meter lagi dari hasil yang tadi. Tuh ya, jadi dari hasil sewa tadi saya beliin tanah. Tanah itu tetap jadi aset wakaf. Pak Lukman berubah lagi. Prof, untuk tahun keduanya, kata Pak Lukman gimana? Nah, untuk tahun keduanya saya kasih 2 bangsal. Dapat saya lagi setahunnya berapa tuh? Ya, dapat saya kurang lebih 16 jutaan. Oh, mulai saya bangun lagi. Dapat 1 bangsal saya bangun. Ya ini contoh sederhana aja. Dapat 1 bangsal saya bangun. Berarti apa? Udah bisa saya sewakan nggak di situ? Sudah. Itu udah menjadi aset wakaf atau aset Pak Lukman? Sudah jadi aset wakaf. Paham ya? Aset Pak Lukmannya nggak yang tadi yang bangsal yang pertama tadi ya, yang sekarang udah jadi bangsal baru dari hasil pengelolaan wakaf. Itu akan terus berkembang seperti itu. Clear ya? Pak Lukmannya mental kayaknya tadi ya. Iya, mental ya, Prof. Dia Prof, mental berarti tadi. kalau hak yang 700.000 itu langsung dimanfaatkan untuk wakaf alaih belum bisa ya, Prof, karena wakaf 700.000. Iya, makanya kan kita kembangkan aset wakafnya dulu. Iya. Supaya nanti mauquf alaihnya akan dapat banyak dia tuh nanti kalau kita udah punya aset wakaf. Jadi dari uang tadi kita jadikan wujudkan aset dulu supaya kemanfaatannya tadi. Karena kan hitungannya sebenarnya setahun dia, ya kan, setahun sekali kita dapatnya tuh. Karena maksudnya Pak Lukman itu kan di sana ada rumah Quran, Prof. Maksudnya 700.000-nya tuh untuk diniatkan untuk menghidupi rumah Quran lah, kira-kira gitu, Prof. Gitu. Kalau itu juga nggak masalah, cuma kan tadi ya pengembangan aset wakafnya kalau disifatnya untuk yang konsumtif, tentu nggak terlalu besar jadi nanti. Jadi nggak ada yang salah gitu. Untuk operasionalnya pakai itu boleh, nggak ada masalah. Gitu. Cuma tadi saran saya, berarti ada pilihan-pilihan lah ya. Ya, ada pilihan-pilihan tadi. Kalau saran saya tadi produktifkan dulu apa yang kita dapatkan itu. Taruhlah dia 2 tahun, kita produktifkan 2 tahun dulu, ya kan? Siap. Ya. Gimana Pak Lukman? Aman ya? Ya, tadi terputus. Itu jaringan ini apa? Ya, jadi saya ulang Pak Lukman. Jadi Pak Lukman udah nyerahin 1 bangsal, saya yang kelola ya. 1 tahun tadi misalnya saya dapat 12 dikali 700 ya. Saya dapatlah sebesar itu ya. Berarti sebesar 84 ya. 8,4 saya dapat tuh. 8,4 itu yang saya dapatkan dari Pak Lukman tadi, saya jadikan aset wakaf dulu supaya lebih bermanfaat. 8,4 itu misalnya kemudian apa? Saya beli tanah dulu, dapat saya tanah. Dapat lagi dari Pak Lukman 8,4 tahun berikutnya. Saya dirikan bangunan dikit, ya kan? Nanti kalau udah menghasilkan itu udah aset wakaf. Ya, dari hasil apa manfaat yang Pak Lukman berikan tadi. Berkembang lagi bagus. Kalau untuk operasional juga silakan aja. Manfaatnya untuk operasional, tapi dia nggak boleh langsung ya, nggak boleh langsung habis kalau operasional. Ya, jadi yang misalnya dapatnya 700 tadi ya, hak dari si Nazir berapa? 10%. Ya berarti kalau 8,4 tadi ya 10%-nya 840.000 tuh hak Nazir dulu. Sisanya bagaimana nanti? Sisanya itulah yang dikelola tadi. Ya buat siapa? Ke rumah tahfiz mau disanakan silahkan. Tapi hindari digunakan untuk yang sifatnya konsumtif. Ya, makanya kan ini wakafnya wakaf produktif. Jadi kita cari yang ranah produktifnya. Begitu Pak Lukman. Oke, siap.
Prof boleh nanya Prof, lanjutin yang Boleh. tadi Prof. Ya. Ini kan tadi berarti Pak Luma kan selama tahun pertama kita beli aset tanah, tahun kedua misalnya jadi bangunan. Nah, secara hitungan itu kan sudah jadi aset wakaf. Nah, Pak Lumanya kan sementara cuma 2 tahun Prof wakafnya. Nah, Ya. setelah jadi aset, Pak Luma tetap dapat pahala wakafnya yang di aset itu, Pak. Nah, itu dia pahalanya tadi. Yang aset yang dibentuk itu dari pengelolaan wakaf, Pak. Iya. Berarti selama asetnya berarti semakin panjang lagi, pada Pak Luma cuma wakaf temporernya 2 tahun ya. Iya, betul. Mama itu yang namanya abadi tadi, Rizal. Yes. Terus dia bertambah. Makanya tadi saya katakan ini wakafnya produktif, jangan yang konsumtif. Nah, gitu. Siap. Ya, otak saya misalnya gini, wah saya dapat nih 8,4. Wih, di situ tuh ada tanah itu. Nah, saya bilang tanahnya saya pakai ya, saya sewa ya. Nah, saya tanemin pohon-pohon atau buah-buah gitu misalnya kan. Nah, produktif nggak di situ? Produktif. Nah, hasilnya berkembang lagi. Yang sewa tadi saya beli pelan-pelan ya kan. Nah, harus begitu berpikirnya. Itu. Kalau sebenarnya gini, Prof, Ya. dari hasil tadi itu kita buatkan jadi modal usaha bisa nggak gitu? Goods, modal usaha bisa. Jadi kalau wakaf uang itu Pak Lukman dia bisa ada 3. Taruh di bank namanya LKS PWU. Yang kedua diinvestasikan di usaha yang nazir lakukan. Nazirnya misalnya saya punya BMT juga atau saya punya usaha perikanan, maka dikelola untuk usaha perikanan. Ya, nah yang ketiga tadi saya punya BMT, nah ditambah modal BMT dari uang situ sehingga dana wakafnya nggak berkurang. Oke. Dana wakafnya nggak berkurang. Oh dipakai BMT, BMT-nya dimaju, bisa belanja banyak orang gitu kan. Oh maju, tambah lagi. Nah dapat nggak kita bagi hasil dari situ? Dapat. Pokoknya masih ada nggak? Pokoknya masih ada. Oke. Ya, jadi diproduktifkan sifatnya. Oke, siap. Ya. Oke, makasih Prof. Siap, Pak Lukman. Ya, Pak Lukman, itu pembahasan lebih dalam nanti. Boleh nanya nggak sedikit? Maaf. Boleh, banyak juga boleh Bu Heni. Iya, maaf kan ya. Terakhir ya Bu Heni ya, terakhir ya karena ini waktunya. Siap. Ya sebentar dikit doang. Nggak ngelanjutin itu. Kalau misalnya ada yang mau wakaf, tapi dia tadi kan maksudnya kayak tadi kos-kosan gitu ya, satu kamar gitu. Ya. Nanti cuman dia itu tadi kayak tadi dia hasilnya itu minta untuk apa gitu, gimana tuh? Apa kita maksudnya diarahkan ya nggak bisa jangan untuk biaya misalnya tadi rumah Quran atau rumah apa gitu Pak gitu jadi Prof. Jadi maksudnya kita arahkan ke mending beli ini gitu atau gimana ya? Maksudnya kan ada ya kalau misalnya dia minta saya mewakaf untuk biaya ini gitu. Itu kita sebaiknya gimana gitu, Prof? Itu aja sih yang saya tanya. Ya, makasih. Nah, makasih Bu Heni ya. Masih di Tangerang ya Bu ya? Iya masih Prof. Saya lihat ada tulisan Tangerang kayak saya tahu ya kan. Udah plot. Jadi kalau Bu Heni berwakaf, maka dia bisa ada pilihan tadi. Bu Heni berwakaf ke saya, Prof, saya berwakaf. Nah, nanti Bu Heni sampaikan, nanti hasil pengelolaan wakafnya Prof untuk ini ya. Nah, ditetapkan. Maka nazir nggak boleh melanggar itu. Nazir harus ikut kata si wakif. Paham ya? Nah, ini buat rumah tahfidz ya hasilnya. Nah, maka dia harus ke rumah tahfidz. Ya, nah, kalau seandainya nazir wakifnya Bu Heni tadi nggak nyebutin, Prof ini wakaf saya udah. Berarti dia nggak menyebutkan buat apa, maka itu ranahnya nazir menetapkan. Ingat nazir tetap harus pakai prinsip syariah. Tuh nggak boleh keluar.
Ya, Jadi siap, bisa ada siap. 2 dan itu disampaikan di ikrar wakafnya ya Bu Heni nanti. Oh, iya, iya. Ya, 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 makasih Prof ya. siap. Heeh. Siap. Makasih Bu Heni. Aduh. Bu Heni nanti sertifikatnya dicabut nih sama Prof nih. Jangan Iya, gitu iya, dong. iya. Siap. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sebetulnya pembahasannya masih sangat menarik ya, masih panjang. Tapi karena waktu sudah cukup larut ya, sudah di jam saya nih sudah menunjukkan pukul 21.34 waktu Indonesia Barat. Maka sepertinya kita harus selesaikan dengan menyimpan banyak pertanyaan yang akan insya Allah nanti kita bahas atau kita diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih kepada para partisipan dan khususnya Prof. Nurul Huda yang sudah membersamai dan membuka wawasan perwakafan kita lebih paham lagi dari sebelumnya. Padahal ini baru basicnya aja. Nih materi hari itu sebenarnya pengenalan wakaf ya. Belum bahas tentang penerimaan itu nanti kalau teman-teman insya Allah ada rezeki itu skema 4 penerimaan harta benda wakaf. Ada skema 2 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ada skema 1 perencanaan pengembangan harta benda wakaf. Jadi masih banyak ya. Kalau di itu tuh setidaknya ada 8 skema ya, Prof. Ada 8 skema yang harus dipelajari. Jadi pembahasannya masih panjang, teman-teman. Jadi teman-teman harus terus konsisten, harus terus dijaga istiqomah ingin belajar wakaf dan insya Allah saya akan bersama terus. Dan jangan lupa kalau udah paham harus disiarkan, harus diimplementasikan. Mungkin gitu ya. Mungkin gitu Prof. Nurul Huda. Terima kasih Ya. sekali lagi. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat jadi amal jariah Prof. Jadi warisan lah ya. Tadi kan kita udah belajar ya. Mungkin berkenan kalau ada Bang Indra. Bang Indra ada nggak ya? Masih ada nggak Bang Indra? Bang Indra, mohon bantuannya untuk menutup dengan doa, dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa untuk menutup pertemuan dengan penuh keberkahan. Bang Indra, kondisinya kondusif kah di sana? Ya, Bang Doli. Padahal Bang Indra, minta tolong ya Ustadz Indra doa supaya lebih berkah lagi. Padahal Bang Indra. Terima kasih Bang Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saudara-saudaraku, terkhusus Gurunda Prof. Nurul Huda, mohon izin untuk kita sama-sama menundukkan hati, memohonkan pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita panjatkan menjadi sesuatu yang membuat Allah senang dengan kita, sehingga keberkahan dan ridhonya terus tercurahkan buat kita semua. Amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih ya Rabb atas segala macam nikmat dan rezeki yang terus Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah atas semua ini. Banyak saudara-saudara kami yang mengetahui, yang mendapatkan informasi tentang rencana kelas pada malam ini. Tapi dari sekian banyak yang mereka yang tahu dengan informasi ini, kami salah satu orang yang Kau izinkan untuk belajar ya Allah. Ya Allah, jadikan hadirnya kami di dalam kelas ini adalah ikhtiar kami untuk belajar, untuk menjemput berkah dan ridho-Mu, dan Kau pun ridho pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan semua pengorbanan yang telah kami lakukan dalam menuntut ilmu di malam ini adalah pengorbanan yang kami minta adalah pengorbanan yang benar-benar Engkau ridhoi ya Allah. Dan Engkau pun benar-benar ridho pada kami ya Allah.
Ya Allah, kami sadar kami ini makhluk, Engkaulah Khalik. Kami banyak kekurangan, Engkaulah yang maha sempurna. Kami bodoh ya Allah, Engkaulah zat yang maha memiliki ilmu. Kami miskin ya Allah, Engkaulah zat yang maha kaya. Kami hina ya Allah, Engkaulah zat yang maha mulia. Wahai Rabb, duhai Rabb, ya Rabbal Alamin. Dengan segala macam kekurangan kami, segala ketidaksempurnaan kami mohon padamu ya Allah. Temani kami ya Allah. Kami ingin menyebarluaskan salah satu syariat-Mu ya Allah, yaitu wakaf. Temani kami dalam menyebarluaskannya ya Allah. Temani kami dalam mensiarkannya ya Allah. Temani kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jangan pernah ada sifat khianat dalam diri kami untuk menjalani syariat ini ya Allah. Jangan pernah izinkan hati yang kotor ada pada kami dalam mengelola wakaf ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami sadar ya Allah, masa lalu kami penuh dengan catatan yang mungkin Kau tak suka ya Allah. Tapi izinkan ya Allah, dengan ikhtiar kami untuk menyebarluaskan wakaf ini, sebagai cara kami untuk memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah, kami ingin dekat denganmu ya Rabb. Ya Allah, kami ingin menjadi jalan manfaat buat sebanyak-banyaknya umat. Ya Allah, kami butuh ridho-Mu. Kami butuh ridho-Mu ya Allah. Kami butuh ridho-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Jaga guru-guru kami ya Allah. Jaga pemahaman kami ya Allah. Jaga pemikiran kami ya Allah. Jaga semuanya dari kami ya Rabb. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz Indra. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah fahamkan ilmu pada hari ini dan kita bisa mengimplementasikan dan mensiarkan wakaf. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul. Terima kasih ya, sama-sama semuanya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Teman-teman simak Khair, grup Prof. terus ya, simak Betul. grup terus ya. Kita nanti komunikasi di grup untuk info lebih lanjut. Setelah Prof kita tutup, Yuk. saya izin tutup ya. Yuk. Salam sehat-sehat, istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.